Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan menyajikan video tentang tanggapan orang-orang mengenai penegakan hukum di Indonesia yang berkeadilan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Tegar Holi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rania Aurelia Talita. Halo, perkenalkan nama saya Alia Sifa. Perkenalkan nama saya Zulfa Muniwaya. Perkenalkan nama saya Muhammad Posta Aksal. Halo, perkenalkan nama saya Raka Ramadhani. Baiklah semuanya, sekarang kami bersama siapa nih Kak? Kak Nabila. Kak Nabila dari Fakultas Kedokteran. Baik Kak Nabila, saya mau nanya nih, menurut Kak Nabila hukum di Indonesia itu gimana? Udah adil atau belum? Coba kalau iya jelasin, kalau enggak jelasin. Kalau menurut aku itu tergantung ya dari beberapa oknum. Ada beberapa oknum yang di Indonesia ini telah melakukan hukum di Indonesia ini secara adil. Namun beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab itu menegakkan hukum di Indonesia secara tidak adil. Contohnya saja banyak sekali kasus-kasus seperti ada pelanggaran hukum seperti KKN contohnya ya, atau mementingkan kalau suatu kelompok pribadi dibandingkan satu kelompok sosial. Itu contoh yang tidak adil. Namun di Indonesia sendiri masih banyak sekali orang-orang yang masih menegakkan hukum secara adil dan menegakkan sistem secara transparan ya istilahnya tuh gitu. Mungkin itu aja kalau. Kemudian kalau menurut kakak, kita nih sebagai mahasiswa, bagaimana cara kita untuk menegakkan hukum di lingkungan sekitar kita? Baik, kalau kita sebagai mahasiswa tentunya kita sebagai agent of change, dan juga kita sebagai agen perubahan, dan juga sebagai mahasiswa kita harus dan mulai dari diri sendiri kita harus mematuhi peraturan yang ada. Kemudian kita juga harus selain dari diri sendiri, maka kita bisa menyebarkannya ke orang lain dengan mengajak orang lain untuk mematuhi hukum dan peraturan yang ada. Dan juga kita juga harus karena kita sebagai agen perubahan, agen penggerak, maka kita juga harus mengajak masyarakat sekitar untuk melakukan ataupun untuk mematuhi hukum dan peraturan yang ada. Jangan sampai kita sendiri sebagai mahasiswa itu melanggar peraturan hukumnya tersebut. Mulai contoh kecil saja, kita tidak boleh kalau misalnya di lingkungan sekolah ya, kita nggak boleh menyontek, ataupun di lingkungan perkuliahan kita juga harus bersikap jujur dan adil. Kalau kita sebagai pemimpin, contohnya sebagai ketua suatu organisasi organisasi kemahasiswaan, kita harus bertanggung jawab dengan tugas-tugas apa yang kita jalani. Dan juga kalau misalnya ada anggota-anggota kita yang melakukan suatu tindak yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, maka kita harus memberikan sanksi yang tepat. Mungkin itu contoh dari peran mahasiswa kita sebagai mahasiswa. Baik, terima kasih ya Kak atas jawabannya. Baik, terima kasih. Terima kasih Kak. Oke, di sini saya dan Alia ingin mewawancarai Salma. Tiara. Oke, Mbak Tiara, di sini saya Tegar Holi ingin bertanya. Menurut kamu, sistem peradilan di Indonesia sudah adil atau tidak? Dan berikan alasan. Kalau menurut saya pribadi ya, sistem peradilan di Indonesia ini sejujurnya belum adil, karena jujur sistem peradilan di Indonesia ini masih tajam ke bawah untuk ke atas. Contohnya misalnya ketika orang yang kurang mampu minta keadilan di hukum itu agak sedikit sulit. Terus kalau yang agak mampu, yang lebih mampu, mereka lebih dipermudah. Oke, terima kasih untuk pertanyaan. Lanjut ke pertanyaan kedua. Saya Alia ingin bertanya, apa peran kamu sebagai mahasiswa dalam penegakan hukum di lingkungan kita? Sebagai mahasiswa, saya sih ketika melihat kejahatan itu, saya berusaha untuk melaporkan. Contoh misalnya di sekitar rumah saya ada yang membuat kejahatan, saya akan melaporkan setidaknya ke polisi. Terima kasih Mbak Tiara atas wawancaranya. Baiklah, sekarang saya sudah dengan kakak siapa namanya Kak? Bobby. Kak Bobby. Nah, Kak Bobby, jadi kami akan wawancara sedikit Kak ya tentang peradilan hukum di Indonesia. Pertanyaan yang pertama tuh, menurut kakak tuh sistem peradilan di Indonesia tuh sudah adil atau belum? Bisa berikan alasannya juga tak kalian kenapa? Sebenarnya hukum di Indonesia itu ada sebagian yang sudah adil, tapi kan ada juga yang oknum-oknum yang nakal. Jadi hukum Indonesia tuh bisa jadi tumpul ke bawah
tumpul ke atas dan tajam ke bawah, jadi itu dari jawaban aku. Nah, kalau pertanyaan kedua kayak apakah peran kakak sebagai mahasiswa dalam penegakan hukum di lingkungan sekitar kakak? Kalau sebagai peran kita sebagai mahasiswa tuh bisa jadi kita dengan cara menaati peraturan-peraturan yang ada, karena itu kan sama beda dengan taat hukum gitu, dengan menaati peraturan. Hukum itu kan arti dari hukum itu sama beda peraturan-peraturan yang ada. Jadi dengan cara kita menaati peraturan seperti yang kita bayar pajak tepat waktu, kita tidak melanggar lalu lintas, bayar UKT tepat waktu, sama menaati peraturan-peraturan dari kampus, misal harus rapi dalam untuk kuliah, itu juga sudah termasuk tindakan kita untuk kampanye tentang penegakan hukum di sekitar lingkungan kita dewek gitu. Udah, apa sudah cukup? Sudah cukup kak? Sudah cukup. Terima kasih kak ya untuk waktunya. Ya, sama-sama. Ya, kasih kak. Baiklah, setelah kami mewawancara beberapa orang, kami mendapatkan kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu adalah Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut. Rata-rata orang yang kami wawancarai mengatakan bahwa hukum di Indonesia itu masih sangat rendah dengan alasan antara lain sebagai berikut. Rakyat miskin di mata hukum masih dipersulit oleh hukum, sedangkan orang kaya atau berada dan memiliki pangkat dan jabatan rata-rata dipermudah oleh hukum. Itulah kesimpulan dari saya. Sebagai mahasiswa, kita dapat memulai dari diri kita sendiri, seperti menaati peraturan yang ada di wilayah universitas dan wilayah sekitar kita. Kemudian kita juga dapat menegur orang-orang yang melanggar hukum di sekitar kita. Inilah video yang dapat kami sampaikan. Pagi-pagi makan sayur kaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.